Dan saya sangat gembira sekali saya mendapat oleh-oleh ini ya. Minuman jahe merah yang saya dapatkan dari seorang sahabat khusus ya dari Jakarta. Beliau datang menemui saya di Pulau Bali. Sukawangi Hills jahe merah. Ini itu sangat sekali saya suka dan suami saya pun minum hampir tiap hari ya karena cuaca di luar itu walaupun sekarang sudah menginjak musim semi masih cukup dingin teman-teman. Jadi dengan meminum jahe ini ya, wah, menghangatkan badan saya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Banyak sekali di antara sahabat-sahabat semua yang menanyakan kepada saya apa kegiatan Bunda selama berada di negara Swiss. Tentu banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dari beberapa puluh tahun yang lalu sampai saat ini. Yang perlu diketahui saat sekarang saya ini sudah pensiun ya teman-teman. Jadi cara menikmati masa tua pun sangat berbeda dengan di masa saya masih aktif bekerja. Nah, pada kesempatan ini pun saya ingin sharing kepada teman-teman apa sih yang saya lakukan menikmati masa tua di negara Swiss ini. Tentu saja jika kita hidup di luar negeri, di negara manapun, khususnya di negara Swiss di mana saya sekarang tinggal, yang utama adalah karena budaya dan tradisi orang di sini sangatlah berbeda dengan budaya tradisi di Indonesia, maka kita pun yang pertama harus bisa ya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi di negara di mana kita tinggal. Perbedaan lainnya pun dengan cuaca atau musim. Di negara ini kita mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin atau musim winter, salju ya kayak begitu. Sedangkan kan kalau di Indonesia kita hanya mempunyai 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, di sini pun kita harus sudah bisa menyesuaikan diri ya karena di setiap musimnya itu sangatlah berbeda. Apalagi kalau musim dingin winter, kehidupan di sini tuh cukup berat. Kalau kita bandingkan dengan musim panas, di mana cuaca di luar itu betul-betul beku ya. Jadi kalau zaman dulu pertama saya datang ke sini pun agak shock ya, agak kaget. Aduh, ini bagaimana? Sedangkan saya masih harus bekerja. Udara di luar sangat dingin. Jam 10 pagi itu masih agak gelap di sini ya teman-teman. Apalagi kalau kita harus berangkat bekerja jam setengah 7 pagi. Dan anak-anak saya pun saat itu masih pada kecil. Mereka pun harus pergi ke sekolahnya ya. Jadi kesibukannya sangat berbeda dengan kesibukan hari ini di mana anak saya semua sudah pada berkeluarga dan mempunyai kehidupan masing-masing. Jadi di rumah saya hanya tinggal dengan berdua dengan suami saja. Nah tentunya dengan waktu semua itu kita bisa melaluinya dan belajar ya day by day. Akhirnya kita pun terbiasa. Saat ini saya menikmati masa tua saya dengan cara kalau pagi-pagi itu ya setelah bangun tidur membersihkan langsung ya saya bersihkan tempat tidur sehingga rapih kembali. Setelah saya mandi dan membersihkan diri saya maka saya pun selalu menikmati sarapan pagi bersama suami. Nah setelah itu kami mempunyai kegiatan masing-masing tentunya. Saya juga mempunyai kegiatan untuk diri saya ya di mana penuh dengan janji-janji atau appointment yang saya lakukan sebelumnya. Karena teman-teman kalau di negara ini kebanyakan ya dan itu sudah merupakan hal yang normal kalau kita mau bertemu dengan tetangga saja
kita harus membuat janji sebelumnya. Ataupun kita bertemu dengan teman ya orang Indonesia sendiri. Kalau di sini itu jadi kita terbawa dengan budaya dan cara orang di sini. Jadi contohnya kalau saya mau bertemu dengan sahabat dari Indonesia yang sudah lama juga tinggal di negara ini, maka kita pun saling membuat janji. Karena dia juga ya mempunyai kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah terprogram. Jadi di sini itu gimana ya? Bukan berarti kita ikut-ikutan ya seperti orang di Swiss, tidak sama sekali. Karena kalau kita berpegang teguh dengan budaya langsung datang seperti yang masih bisa dilakukan di negara Indonesia, di sini itu agak mengganggu ya teman-teman. Karena teman-teman kita lainnya atau juga saya pribadi sudah mempunyai program-program di mana contohnya siang nanti saya harus mengunjungi dokter ya. Jadi kalau ada teman Indonesia yang langsung saya mau ke rumah kamu hari ini, ya itu kan nggak bisa. Jadi alangkah baiknya dan ini pun sangat efektif, sangat positif ya. Dimana kalau kita memberitahukan sebelumnya hari apa, jam berapa, apakah saya bisa datang ke tempat kamu atau apakah kita bisa ketemuan ya di sesuatu tempat. Nah, kalau kedua-duanya kebetulan ada tidak mempunyai acara apapun, maka hal itu pun biasa kita lakukan di sini. Jadi intinya setiap orang ya, entah itu warga negara Indonesia atau warga negara Swiss atau warga negara lainnya, kalau kita hidup di negara Swiss ini hampir semuanya sudah mempunyai program sehari-harinya. Apalagi kalau orang yang masih harus bekerja atau mempunyai anak-anak kecil, maka kesibukan mereka itu akan melebihi daripada orang seperti saya yang sudah pensiun tentunya. Nah, untuk itu saya sangat bersyukur sekali ya masa-masa muda, masa-masa sibuk sudah saya bisa lewati dan akhirnya hari ini saya bisa menikmati kehidupan saya walaupun sederhana ya teman-teman. Namun saya sangat-sangat bersyukur di mana kesempatan-kesempatan yang saya punya setiap harinya itu saya pergunakan juga untuk hal-hal yang positif. Contohnya selain saya mengerjakan pekerjaan rutin di rumah ya, saya pun mengikuti organisasi-organisasi yang ada di desa di mana saya tinggal tentunya, apalagi kalau ada acara-acara apa ya. Di sini saya tidak mencari uang lagi ya teman-teman ya. Jadi saya melakukannya dengan sukarela. Kalau kondisi badan saya sehat, saya dengan senang hati melakukan sesuatu kegiatan yang sekali lagi ya bukan mencari uang tetapi membantu untuk kelancaran acara tersebut. Nah, ada lagi ya satu pertanyaan dari sahabat di Indonesia. Kenapa hidup di Swiss bisa stres? Bukankah alamnya sangat cantik? Dan kalau hidup di desa itu desanya tentram, aman, nyaman. Kenapa orangnya bisa pada stres? Di sini mungkin saya bisa ya menjelaskan. Stres yang didapat di negara ini adalah tuntutan hidup tentunya juga tidak mudah. Walaupun di video sebelumnya saya menceritakan kalau gaji atau income di negara ini sangatlah tinggi ya dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang ada di Eropa ataupun di negara lainnya. Jadi kalau memang melihat income-nya itu wah enak ya di negara Swiss income-nya tinggi. Namun di situ pun saya menjelaskan kenapa income tinggi karena juga biaya hidupnya di sini sangat mahal. Jadi tetap ya teman-teman ya seberapa tinggi income di sini tergantung dari bagaimana cara kita membuat budget kehidupannya. Apalagi kalau income untuk pegawai-pegawai menengah biasa itu kita harus betul-betul pandai mengatur keuangan. Nah, kembali lagi kenapa banyak stres? Karena
dituntut ya seseorang untuk bekerja di sini itu dengan disiplin dan rutinitas yang sangat berat. Saya katakan, kenapa sangat berat ya? Karena seperti robot ya teman-temannya, kalau kita bekerja di negara ini dituntut untuk betul-betul profesional. Makanya hanya untuk menjadi pegawai, contohnya tukang tukang tembok saja ya, di sini itu harus mempunyai ijazah tertentu khusus untuk tukang tembok. Jadi memang keprofesionalan di negara ini tuh sangat diutamakan. Walaupun kenyataannya banyak sekali ya pendatang dari negara tetangga, contohnya dari negara Italia, Jerman, dari Kroasia, Albania, yang bekerja di negara ini sebagai pekerja yang membuat jalan-jalan tol atau jalan raya lainnya ya. Di sini saya kurang mengetahui apakah mereka itu mempunyai ijazah tertentu di bidang tersebut. Saya di sini honest ya, tidak mengetahui. Namun kebanyakan pekerjaan-pekerjaan seperti itu dilakukan oleh warga negara asing yang tinggal di negara Swiss. Nah, untuk melakukan pekerjaan itu pun dituntut kemampuan keahlian tersendiri ya teman-teman. Jadi di sini itu memang kalau bekerja income-nya besar, namun kondisi atau yang harus dilakukan itu sangat berbeda sekali kalau saya bandingkan dengan kalau kita bekerja di negara yang mempunyai 2 musim ya, atau di sini bisa saya sebutkan dengan di negara Indonesia. Tentu saja juga di Indonesia mungkin gajinya agak sedikit rendah atau jauh sekali di bawah gaji atau income di negara Swiss, namun kehidupan dan biaya hidup di negara itu pun kan juga jauh lebih rendah atau lebih murah dibandingkan dengan di negara ini. Nah, karena rutinitas kesibukan sehari-hari yang selalu on time dan dipenuhi oleh disiplin untuk bisa hidup dan bekerja di negara ini, maka disinilah orang-orang memerlukan holiday atau refreshing atau liburan agar energi baru ya, tenaga baru dan pemikiran barunya itu datang kembali. Jadi juga sudah merupakan kebiasaan ya untuk orang-orang di negara Swiss, mereka menyisihkan budget atau uangnya untuk bisa pergi holiday. Jadi begitu ya teman-teman, untuk mengatasi rasa stresnya itu kita memerlukan liburan. Hal itu pun masih tetap saya lakukan ya, walaupun di masa pensiun saya pun masih sering pergi berlibur. Dan baru beberapa minggu kemarin saya baru pulang dari Pulau Bali, Indonesia, berlibur di sana. Dan saya sangat gembira sekali saya mendapat oleh-oleh ini ya. Minuman jahe merah yang saya dapatkan dari seorang sahabat khusus ya dari Jakarta. Beliau datang menemui saya di Pulau Bali. Sukawangi Hills jahe merah. Ini itu sangat sekali saya suka dan suami saya pun minum hampir tiap hari ya, karena cuaca di luar itu walaupun sekarang sudah menginjak musim semi masih cukup dingin teman-teman. Jadi dengan meminum jahe ini ya, wah, menghangatkan badan saya. Nah teman-teman, sebelum saya tutup video ini maka saya mengucapkan terima kasih dan kita minum air jahenya untuk menghangatkan badan kita semua. Terima kasih untuk oleh-oleh yang sengaja ya dikirim dari Jakarta atau datang langsung membawanya ke Pulau Bali. Hari ini saya minum di negara Swiss. Demikianlah sharing saya pada kesempatan video kali ini. Semoga untuk teman-teman yang ingin mengetahui kehidupan bagaimana menjalani masa tua di negara Swiss bermanfaat. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih
dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.